Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 7D, 7E, dan 7F. Sebelumnya Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bapak Abu Hasan Al-As'ari. Kalian bisa panggil dengan sebutan Pak Ari. Pak Ari insya Allah akan membersamai kalian belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baik, sebelumnya mari kita awali pembelajaran kita. Yang pertama ini yang sebetulnya tadi kita berencana untuk bisa live interaktif dengan streaming YouTube, tapi ternyata Tuhan Allah belum mengizinkan, kita terkendala akses internet yang tidak mencukupi, jadi kita rekam saja. Nah, mari kita awali pembelajaran kita yang pertama ini dengan bacaan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ilah wali syafa'ati rasulillah wa kullin niyati. Belajar bersama, semoga dapat kemudahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Nah, ini perlu kalian jadikan pembiasaan ya. Apabila akan memulai sesuatu terlebih dahulu, kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita kerjakan nanti mendapat ridho dan mendapat bantuan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan menghasilkan sesuatu yang barokah manfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk ya sebetulnya Pak Ari ucapkan selamat terlebih dahulu kepada anak-anakku semua yang telah berhasil menapaki jejak baru kehidupan kalian. Ya, kemarin kalian masih di sekolah dasar, alhamdulillah Rabbil alamin. Sekarang kalian menapaki kehidupan baru pendidikan di jenjang menengah. Ya, alhamdulillah kalian termasuk orang-orang yang terpilih di antara ratusan orang yang mendaftar di MTS kita tercinta. Nah, kalian adalah anak-anak hebat yang terpilih. Ya, anak-anak hebat masuk di madrasah hebat MTSN Negeri 1 Bantul. Ya, Bapak harap kalian terus meningkatkan semangat dalam belajar bersama Bapak Ibu guru di MTS Negeri 1 Bantul. Baik, kemarin kalian sudah mendapat pinjaman buku paket? Sudah ya, dari wali kelas? Sudah diambil? Sudah dibaca-baca? Oh, saya Pak Ari yakin kalian sudah baca karena jadwalnya pagi ini adalah kita belajar bersama terkait dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Selain buku paket, besok kita juga ada buku pegangan yang lain, yaitu buku LKS. Ini dari Star. Kapan belinya, berapa harganya, besok akan dikoordinasi oleh wali kelas masing-masing ya. Sebagai pegangan di saat kita belajar daring dari rumah, selain buku paket ada juga buku LKS. Silakan, harganya kurang lebih sekitar 8 sampai 10 ribu lah, nggak mahal. Nah, tapi nanti kepastiannya berapa akan dihubungi oleh wali kelas masing-masing. Baik, kita memasuki belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sudah siap? Oke ya. Nah, ada yang tahu Pancasila itu apa sih? Di pembelajaran PKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di semester 1, kita akan membahas 3 bab inti atau kompeten inti.
3 kompetensi dasar. Yang pertama adalah perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua adalah norma dan keadilan. Yang ketiga, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Baik, gimana? Sudah baca-baca? Sudah tahu kan berarti 3 kompetensi inti yang akan kita pelajari di semester 1? Baik. Kita mulai untuk hari ini kita akan membahas atau kita akan belajar bersama tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tentu kalian semua hafal kan Pancasila? Ada yang nggak hafal Pancasila? Coba kita mulai. Kita ingat-ingat. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu kalian semua hafal kan? Masa tidak hafal kan? Setiap minggu sekali, 1 minggu sekali. Kemarin sebelum ada bencana kesehatan. Ya, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah segera mengangkat bencana kesehatan ini sehingga kita bisa berkehidupan normal seperti dulu. Berkehidupan normal seperti dahulu, kita bisa sekolah tatap muka, saling mengenal, bisa setiap hari ketemu, tidak seperti ini harus daring dari rumah, kesepian di rumah, harusnya punya kawan-kawan baru di tahun pelajaran baru tapi masih harus kenalannya lewat online. Nah, mari kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah virus COVID-19 ini dari muka bumi ya, sehingga segera ditemukan vaksin, obat-obatan yang manjur untuk penyakit itu sehingga kita bisa kembali ke kehidupan normal seperti sedia kala. Baik, kita kembali ke topik perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, sebelumnya kita bahas tentang perumusan Pancasila, tentu ada asbab-musababnya yang diawali dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, tentu di SD dulu sudah kalian pelajari Indonesia ini pernah dijajah oleh 2 negara yang tercatat, yaitu oleh Belanda dan oleh Jepang. Pada masa-masa awal Jepang masuk ke Indonesia, ada 3 slogan yang selalu digaungkan oleh Jepang. Nanti kalian cari tahu sebagai tugas ya. Ada 3 slogan. Mana ini? 3 slogan atau semboyan Jepang saat masuk ke Indonesia. Kalian cari tahu, nanti Bapak kirim ke classroom sebagai tugas. Apa saja 3 slogan Jepang saat masuk ke Indonesia. Nah, di akhir tahun 1945 Jepang itu terdesak oleh tentara sekutu. Saat terdesak, Jepang memberikan janji kemerdekaan ini, ada perang Pasifik. Semakin terdesak, Jepang memberikan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Janji itu diwujudkan tahapannya adalah dengan pembentukan BPUPKI tanggal 1 Maret 1945 untuk ini sebagai wujud untuk meyakinkan rakyat Indonesia akan janji kemerdekaan oleh Jepang. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbi Kosakai. Nah, salah satu tugas nanti yang kedua, sebutkan siapa yang meresmikan BPUPKI, kemudian apa, ini ya kalian ingat ya, apa sih BPUPKI itu dan apa bahasa Jepang dari BPUPKI. Yang selanjutnya, nah ini tugasnya nanti Pak Ari kirim di classroom saja. Nih, tentu BPUPKI setelah dibentuk ini adalah melakukan kerjanya, yaitu salah satunya adalah bersidang. Bersidang, masa persidangan BPUPKI ada yang pertama adalah tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Masa persidangan BPUPKI yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Ini membahas tentang perumusan dasar negara. Ya, kalian masih ada kolom yang putih itu adalah tentang perumusan dasar negara. Nah, kelihatan perumusan Pancasila sebagai dasar atau perumusan dasar negara. Nah, di tanggal 29 Mei ini sampai 1 Juni ada 3 tokoh yang mengemukakan pendapatnya. Ada 3 tokoh besar yang mengemukakan pendapatnya. Nah, tadi saat Jepang ada 3, ini sidang BPUPKI tanggal 29 Juni sampai 1 Juni itu juga 3 hari. 29, 30 dan 1. Lagi-lagi 3. Ada 3 tokoh yang di situ yang berpidato. Siapa saja tokohnya dan apa saja yang beliau ungkapkan, ini menjadi tugas kalian pada pertemuan yang pertama ini untuk mencari tahu siapa saja tokohnya dan apa pendapat beliau bertiga saat sidang BPUPKI tersebut. Baik, ya cukup segini dulu sampai pertemuan pertama kita bahas sampai masa persidangan BPUPKI tanggal 29 sampai 1 Juni. Tadi tugas-tugas yang Bapak sampaikan akan Pak Ari ketikkan di Google Classroom kalian masing-masing. Tugas bisa kalian kumpulkan sesuai jadwal kelas masing-masing ya, menggunakan kertas ukuran folio. Boleh folio bergaris, boleh HVS folio. Ini sebagai penilaian pengetahuan kalian. Kalian kan tadi sudah penasaran, disampaikan Pak Ari. Pancasila ada pembentukannya, ada sebelum dibentuk ada hal-hal yang latar belakangnya. Salah satunya adalah pendudukan Jepang. Ada BPUPKI, kapan didirikan, oleh siapa diresmikan, siapa ketuanya. Ini BPUPKI itu siapa sih yang mengelola atau siapa sih yang mengetahui. Nah, kalian cari di buku sebagai tugas kalian dan juga masa sidang BPUPKI. Nah, ini apa saja yang dihasilkan di tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Ini siapa saja ya tokoh yang pidato dan apa yang disampaikan dan apa hasilnya. Kalian bisa cari tahu dan kalian ini sebagai tugas kalian. Bisa referensinya bisa dari buku, bisa jadi internet. Baik, demikian pertemuan daring kita yang pertama. Sekali lagi, ini wajah ganteng guru PKN kalian yang akan membersamai kalian selama 1 tahun ke depan di kelas 7 DEF. Baik, demikian dari Pak Ari. Mari kita akhiri pembelajaran PKN kita yang pertama ini dengan pembacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.